Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Saya duga kita pasti pernah atau bahkan sering melihat simbol semacam huruf P dan X di lingkungan gereja kita. Misalnya kita melihatnya pada hiasan altar gereja, hiasan mimbar, dinding-dinding gereja, maupun pada pakaian liturgis di gereja. Misalnya kasula dan stola imam. Nah, simbol ini bukan hanya ada dalam gereja Katolik. Di dalam gereja saudara-saudara Protestan pun, simbol yang sama kerap kita jumpai. Dan bahkan terpampang dengan sangat besar. Misalnya di bagian utama mimbar mereka yang besar dan juga di tapla altar mereka misalnya. Saya menduga masih banyak kita yang belum mengerti makna simbol yang sebenarnya cukup sering kita lihat ini. Atau seperti saya dulunya, berpikir bahwa itu adalah huruf P, singkatan dari pastor atau pendeta. Mudah-mudahan dugaan saya ini salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya simbol yang mirip huruf P dan X itu bukan dimaksudkan sebagai huruf P dan X. Simbol ini sebenarnya adalah dari huruf Yunani, menggunakan huruf Yunani, di mana yang mirip huruf X itu dibaca ki, dan yang mirip huruf P itu adalah huruf Yunani dibaca ro. Maka kedua huruf Yunani ini dibaca kiro. Kiro adalah dua huruf awal untuk menulis nama Kristus dalam bahasa Yunani, yaitu Kristos. Maka ketika kita melihat simbol mirip huruf P dan X itu, maka itu sebenarnya dibaca kiro, yang adalah mengacu pada nama Kristus. Kiro adalah simbol nama Kristus dalam bahasa Yunani. Simbol ini adalah simbol yang sangat tua dalam gereja kita. Awalnya, simbol ini dipakai oleh para orang Kristen awal, dan mereka menuliskan simbol ini salah satunya sebagai kode rahasia. Pada awalnya memang, orang Kristen begitu dianiaya sehingga harus beribadat secara sembunyi-sembunyi di dalam kuburan-kuburan bawah tanah yang dikenal sebagai katakombe. Dan huruf ini menjadi kode rahasia bagi mereka untuk mengatakan sesama mereka orang Kristen bahwa katakombe itu adalah tempat rahasia mereka untuk beribadah sebagai orang Kristen. Nah, karena itu melihat simbol ini, salah satu yang mestinya juga kita kenang ialah bagaimana orang-orang Kristen dulunya begitu berjuang menderita dalam mengeluk imannya. Berbeda dengan kita saat ini. Kiranya setiap kali melihat simbol ini, kita mengenang betapa menderitanya orang-orang Kristen, tapi begitu pun mereka tetap berdevosi khusus pada nama Kristus lewat simbol kiro ini. Selanjutnya, orang Kristen akhirnya memang diakui oleh Kekaisaran Roma yang selama ini menganiaya mereka. Seorang tokoh sejarah yaitu Eusebius menuliskan bahwa simbol kiro ini semakin terkenal khususnya di zaman Kaisar Roma Konstantinus. Suatu kali menjelang suatu perang penting, Kaisar ini mendapat penglihatan di mana ia melihat Yesus menunjukkan kepadanya simbol kiro ini dan mendengar kata-kata yang berseru, "In hoc signo vince." Artinya, dengan tanda ini kamu akan menang. Demikianlah Konstantinus berdasarkan penglihatan yang diterimanya itu, kemudian memerintahkan agar semua tentaranya yang akan mengadakan perang penting itu mesti mengenakan simbol nama Kristus tadi, yaitu simbol kiro, pada setiap pakaian dan tameng serta bendera pasukannya. Dan terjadilah Kaisar Konstantinus bersama pasukannya memenangkan perang sengit itu. Selanjutnya, serdadu Roma selalu mengenakan simbol kiro ini dalam setiap pertempuran dengan keyakinan bahwa mereka akan menang dengan simbol itu. Demikianlah sejarah dari simbol ini. Lantas, apa maknanya bagi kita? Ini yang terutama menjadi sangat penting. Simbol kiro digunakan karena keyakinan bahwa itu adalah simbol dari nama Kristus. Bahwa ketika orang mengandalkan Kristus yang disimbolkan secara fisik lewat simbol kiro ini, maka orang itu akan menang.
Maka sebagaimana serdadu itu menang dalam peperangan, kita juga yakin bahwa dalam nama Kristus kita pun akan menang dalam kehidupan ini, melawan segala dosa, kematian, serta segala permasalahan hidup ini. Simbol ini mau mengundang kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kiranya pesan ini sangat relevan, karena tak jarang di tengah dunia dengan segala carut marutnya tantangannya saat ini, kita tergoda untuk bukannya mengandalkan Kristus, melainkan justru mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tak jarang kita justru menomorsatukan dan mengandalkan pikiran kita, kekuatan fisik kita, jabatan dan kerabat kita dalam menghadapi kehidupan ini. Atau bahkan tak jarang juga masih ada di antara kita yang mengandalkan kekuatan mistis di luar Tuhan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yakni berupa ilmu-ilmu tenung, ilmu-ilmu gaib sebagai kekuatan dalam hidup. Alhasil, orang yang demikian yang mengandalkan yang bukan Kristus, maka hidupnya bukannya makin baik, melainkan semakin sulit. Demikianlah simbol Kiro yang kita warisi dari orang-orang Kristen awal, menyerukan kepada kita, andalkan Kristus dalam hidup kita. Andalkan nama Kristus yang punya daya dalam hidup kita, sesulit apapun tantangan yang kita alami. Berlindunglah dalam nama Kristus, maka kita pasti akan menang. Kiranya pesan ini pun dapat disampaikan kepada banyak orang. Misalnya di tempat kami ini, di SD yang dikelola oleh Biara ini, anak-anak SD di sini mengenakan simbol ini pada pakaian olahraganya. Saya berharap guru dan orang-orang tua tahu menjelaskan apa maksudnya kepada anak-anak, bahwa sejak dini anak-anak diajarkan untuk mengandalkan nama Kristus dalam hidupnya. Mari mengandalkan Kristus dalam hidup kita dan selalu bersenantiasa mengatakan, Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.